Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dan jika pada saat ini kita bersama-sama dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda di wilayah kita, maka ibadah pada Minggu Prapaskah kedua ini kita laksanakan secara daring. Akan kami sampaikan beberapa pokok warta pada minggu ini. Yang pertama, ibadah minggu yang datang pada tanggal 20 Maret 2022 dengan tema menghidupi biji sesawi. Para pelayan kebaktian, pelayan firman Pendeta Betaria Christine Setianingrum, penanggung jawab Penatua Otto Alexander, pelayan liturgi Penatua Ristan Silalahi, pemimpin nyanyian jemaat Ibu Sri Sudarmi, Ibu Siti Saryati, pemusik Bapak Aryat Mono Siswadi, tim multimedia Saudara Aldi dan Saudara Alda, LCD operator Saudara Kevin. Yang kedua, pada bulan ini kita memasuki masa raya Paskah, mengangkat tema kemenangan untuk kehidupan. Lukas 24 ayat 5. Mari menghayati kembali anugerah kehidupan dari Allah. Melalui penghayatan ini, kita memelihara dan mewujudkan kehidupan dalam keselamatan Allah. Ketiga, persekutuan pemuda dan remaja akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, tempat di Gereja Weleri, dilaksanakan pukul 16.30. Yang keempat, persidangan Majelis Jemaat GKI Weleri Plelen pada bulan Maret 2022 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 waktu pukul 11 siang, tempat Gereja Weleri. Mohon dukungan dari segenap anggota jemaat GKI Weleri Plelen. Untuk persekutuan wilayah, mengingat lonjakan kasus COVID-19 di Kota Weleri maupun di Kecamatan Gringsing, untuk menjaga keamanan dan kesehatan bersama, maka kegiatan persekutuan wilayah sementara ini ditiadakan menunggu perkembangan informasi lebih lanjut. Mohon dukungan dan perhatian dari segenap anggota jemaat GKI Weleri Plelen. Demikian warta yang saya bacakan. Selanjutnya selamat beribadah. Panggilan beribadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyukar namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim karubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia
bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa Engkau telah beri damai sentosa yang penuh hanyalah oleh kurban-Mu. Pengakuan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita membawa bersama segala sesal dan dosa kita dengan menyanyikan KJ 29 di muka Tuhan Yesus. Nyanyian ini adalah doa kita kepada Allah yang menyatakan janji dan memenuhi janjinya. Di sisi lain, terkadang kita meragukan janji Allah. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapatkan kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah. Dalam kasih kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu.
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perjumpaan kami Tuhan, untuk kasih dan rahmat Tuhan yang kami boleh rasakan, anugerah-Mu yang kami boleh alami dari hari ke hari. Saat ini Tuhan, kami pun mau melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengerjakannya dalam hidup kami hari lepas hari, dan sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 18. LAI memberikan judul Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan,
dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, kau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabdanya dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap dan sungguh berdoa bahwa Bapak Ibu ada di dalam kondisi yang sehat dan baik. Bapak Ibu, janji Allah menguatkan hidupmu, itulah yang menjadi tema dari ibadah kita pada hari ini di dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Masih ada di dalam nuansa Prapaskah Bapak Ibu Saudara, kita bicara soal janji. Bapak Ibu, janji itu adalah hal yang sesuatu yang akan sangat dinanti-nantikan ketika sebuah bangsa memasuki masa-masa kampanye, ya. Pasti orang akan menunggu-nunggu, ini bakal janji apa nih? Apa yang mau disampaikan oleh calon A, calon B, calon C, dan seterusnya. Visi apa yang mau dibawa, misinya bagaimana, apa yang harus dilakukan secara strategis, dan itu diungkapkan sedemikian rupa, dipaparkan untuk meyakinkan orang-orang bahwa inilah yang dibutuhkan oleh komunitas di mana calon tersebut mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, janji tidak akan berarti apa-apa ketika tidak terjadi. Ketika seseorang berjanji, maka yang ditunggu bukan hanya sekedar perkataannya atau bagaimana ia membawa dirinya untuk meyakinkan mereka yang mendengarkan janji itu. Tetapi yang ditunggu juga adalah bagaimana janji tersebut akan diwujudkan. Apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut ketika ia mendapatkan kesempatan untuk melakukan janji itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara soal janji Allah. Namun sebelum sampai di situ, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa panitia Masa Raya Paskah tahun ini mengajak kita semua untuk mengambil komitmen, mengambil sebuah janji Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sebuah sih ya, tapi beberapa janji dalam tanda kutip berupa tantangan atau juga pantangan. Apa bedanya sih tantangan dan pantangan? Kalau tantangan itu Bapak Ibu adalah sebuah
ajakan untuk mengerjakan sesuatu yang akan kita lakukan ya. Challenge, kalau anak muda sekarang pasti tahu ya, challenge, sebuah ajakan untuk mengerjakan sesuatu di dalam sebuah situasi. Nah, kalau pantangan justru adalah sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara, ketika panitia membagikan tantangan dan pantangan di dalam minggu ini, Bapak Ibu jangan sampai tertukar ya, yang ditantang malah tidak dilakukan, yang dipantang malah dilakukan. Nah, ya itu malah jadi malah salah dong ya. Tapi kita diajak untuk memfokuskan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tantangan dan pantangan ini kok cuman seminggu sekali ya? Apakah berarti kita boleh memilih tantangan dan pantangan itu hanya dikerjakan di hari tertentu saja? Ajakan itu, tantangan dan pantangan itu tentu dimaksudkan Bapak Ibu untuk membangun kebiasaan yang baik. Jadi bukan hanya sesuatu yang kita kerjakan di satu hari tertentu saja, misalnya hari Minggu tok, kemudian Senin sampai Sabtu ya sudah dilupakan saja tantangan atau pantangannya, enggak begitu ya. Atau lupa nih pantangannya malah terlakukan itu ya. Kalau yang minggu lalu kan pantangannya dilarang mengatakan kata-kata kasar ya, kata-kata kasar. Terus kita lupa dan kita melakukan itu, mengatakan kata-kata kasar, bukan berarti kemudian aduh udah gagal deh, sisa minggunya kita habiskan dengan melupakan tantangan dan pantangan itu. Sebaiknya tidak Bapak Ibu, tetapi tetap kita lakukan supaya kebiasaan yang baik terjadi, kebiasaan yang buruk berkurang. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu contoh tentang janji yang mau kita lakukan, sebuah komitmen yang mau kita lakukan di dalam masa Prapaskah. Setiap minggunya berganti. Mungkin Bapak Ibu juga sempat ya dolan dalam tanda kutip ya, dolan ke gereja-gereja lain, melihat apa yang mereka menjadi aktivitas dalam masa Prapaskah mereka. Oh, ada juga Bapak Ibu gereja-gereja yang membagikan tantangan-tantangan tersebut, challenge-challenge tersebut setiap hari juga ada. Ini sangat bervariasi bergantung pada bagaimana panitia mengemasnya. Dan itu nggak apa-apa, bukan yang mana yang benar, mana yang salah, nggak ada yang seperti itu ya. Tapi bagaimana kita mau membangun hidup kita di dalam masa Prapaskah ini. Nah Bapak Ibu, janji, komitmen, tantangan itu baru berarti ketika kita melakukannya, ketika kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Kalau tidak ya percuma ya. Nah di dalam khotbah hari ini kita bicara bukan hanya janji kita, tapi adalah janji Allah. Perikop kita bicara soal bagaimana Allah, Tuhan, berjanji kepada Abram sebelum Abram menjadi Abraham. Ya, jadi menarik Bapak Ibu kalau kita memperhatikan di dalam perikop ini bahwa Abram belum menjadi Abraham. Dia belum berubah namanya. Berarti apa? Berarti Abram belum membuktikan dirinya sebagai bapak orang percaya. Abram belum menjadi seseorang yang terbukti dalam tanda kutip ya, bapak orang beriman. Tetapi Allah mengasihi Abram sedemikian rupa, tahu apa yang menjadi kebutuhannya Abram dan memberikan janji yang dibutuhkan oleh Abram. Allah berjanji mengenai dua hal. Yang pertama adalah tentang anak dan yang kedua adalah tentang tanah. Bapak Ibu, bukankah dua hal ini adalah sesuatu yang sangat amat penting dalam hidup kita? Setiap orang dewasa, setiap manusia, saya yakini Bapak Ibu Saudara punya pergumulan tertentu tentang keturunan, tentang waris ya, ahli waris, dan juga tentang tanah, tentang bagaimana di mana kita hidup. Anak menjadi sebuah simbol dari keberlangsungan kehidupan kita. Memang Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang, dan sebetulnya bukan hanya di zaman sekarang ya, saya rasa juga di masa-masa yang lalu sudah banyak orang-orang yang menggumuli sebuah gerakan tidak memiliki anak ya, tetapi mayoritas masih ada di dalam pergumulan untuk memiliki
anak, melihat bahwa anak adalah sesuatu yang berharga bagi diri mereka, penting, dan mereka sungguh-sungguh merindukan kehadiran anak. Bukan hanya semata-mata supaya punya gitu ya, karena ditanya orang kapan punya anak, jadi kita punya anak karena ditanya orang, bukan itu. Tetapi karena memang menggumuli kerinduan yang terdalam dalam diri kita, bahwa kita sungguh-sungguh merindukan kehadiran seorang anak. Nah, ini suatu hal yang sebetulnya sangat menarik kalau kita bisa dalami di dalam pemahaman Alkitab. Tapi kita singkirkan dulu sejenak. Nah, bagi Abram, Bapak Ibu Saudara, kelahiran seorang anak adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Bukan hanya bicara soal ahli waris, tetapi memang sesuatu yang ia butuhkan. Memang ada di dalam diri Abram dan Sarah. Memang ia sungguh-sungguh memerlukan kehadiran seorang anak. Sesuatu yang sangat dirindukan yang ada di dalam diri Abram dan Sarah, pasangan ini. Begitupun bicara soal tanah. Di mana hidup, bagaimana kita hidup, itu juga adalah sesuatu yang bersifat pergumulan yang mendasar dalam diri manusia. Kalaupun tidak ingin punya anak, pasti ada juga orang-orang yang memikirkan pokoknya harus punya rumah, ya, mimpinya punya rumah. Kalau punya rumah yang seperti apa, sudah ada bayangannya Bapak Ibu. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya mimpi yang dirindukan, yang diinginkan. Nah, Abram merindukan dua hal ini, dan bagi Tuhan bukanlah suatu hal yang mustahil bicara soal anak dan juga soal tanah. Tuhan memberikan apa yang diperlukan oleh Abram. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal janji, juga bicara soal waktu. Kapan Tuhan akan memberikannya? Apakah Tuhan akan langsung memberikannya saat itu juga? Berapa lama kita menunggu janji itu ditepati? Berapa lama kita menunggu janji itu terlaksana? Apakah sungguh orang yang menyatakan janji itu, pihak yang berjanji itu akan mengerjakan, melaksanakan janji tersebut, ya? Semakin lama waktunya, saya yakin orang juga ada di dalam masa-masa yang ragu-ragu, ya. Itu juga yang dialami oleh Abram. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal cerita ini dengan secara lengkap gitu ya, Bapak Ibu akan mendapati Abram juga ada di dalam titik keraguan-raguan, sampai ia kemudian mengambil seorang gundik dan kemudian mempunyai anak dari gundik tersebut, yaitu Ismail, dan ceritanya berlanjut. Nah, jadi keraguan-raguan pun bisa muncul ketika bicara soal waktu kapan janji tersebut ditepati Bapak Ibu. Nah, di dalam janji Tuhan ini, Tuhan juga mengatakan bahwa lihat bintang-bintang yang ada di langit, kamu bisa hitung jumlahnya? Maka Abram kemudian Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan tidak ngomong kapan akan terjadi apa yang disampaikannya itu. Lalu bicara soal tanah, Tuhan juga mengatakan ketika Abram bertanya, Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Kemudian Tuhan meminta persembahan dalam tanda kutip ya kepada Abram, bahwa ini, ambillah ini dan itu, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bersabda, keturunanmu akan menjadi suatu orang asing dalam suatu negeri, kemudian dia akan kembali dan seterusnya. Barulah menjadi sesuatu yang jelas bagi Abram, akan ada sesuatu yang terjadi dalam masa depannya. Masa depan yang sangat amat jauh Bapak Ibu, yang bahkan terjadi lewat dari waktu hidup Abram itu sendiri. Sebab jelas dikatakan bahwa engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi janji Tuhan akan dirasakan, akan dialami oleh Abraham, bukan hanya oleh Abraham, tapi juga oleh keturunannya nanti. Dan itu disampaikan oleh Tuhan sedemikian rupa. Pilihannya kemudian jatuh pada Abram sendiri. Apakah ia mau percaya ataukah ia mau tidak?
percaya. Apakah Abram mau meyakini dan melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran atau tidak? Namun Abram sudah memilih bahwa ia melihat apa yang disampaikan Tuhan itu sebagai sebuah hal yang ia percaya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Percaya kepada janji itu gampang Bapak Ibu. Ketika waktunya jelas, ketika kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, itu terjadi di hadapan kita. Namun jika janji itu terjadinya nanti, waktunya tidak jelas, tidak dialami langsung, masih nanti, itu pasti akan membuat kita ragu-ragu. Namun Tuhan yang mengasihi Abram, bahkan sebelum Abram menjadi Abraham, sebelum Abram membuktikan dirinya bahwa ia adalah bapa orang beriman, menunjukkan bagi kita bagaimana Allah yang kita kenal. Bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang mengasihi kita bahkan sebelum kita bisa melakukan segala sesuatu. Sebelum kita menunjukkan iman percaya kita, Allah berjanji bagi kita. Allah yang setia itu adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat, yang menguatkan hidup kita. Jadi bukan nunggu dulu Bapak Ibu, bukan menunggu bahwa kita beriman dulu, percaya dulu, baru kemudian Tuhan berjanji, ya. Tapi Tuhan berjanji dulu. Tuhan menyertai, menguatkan, memberkati, melingkupi, melindungi dan seterusnya bersama dengan hidup kita, tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dan di dalam proses itu kita diajak untuk percaya. Kasih Allah bukanlah kasih yang transaksional. Jadi kamu kasih apa dulu baru saya akan berjanji yang baik. Bukan, tapi kasih yang sungguh-sungguh tak bersyarat, yang memberi bahkan sebelum kita sanggup membalas apa yang Tuhan beri. Maka Bapak Ibu Saudara, jika dalam masa Prapaskah ini, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi janji kita, komitmen kita di dalam masa Prapaskah ini adalah janji yang mungkin masih dalam proses ya. Janji yang kita masih berusaha, komitmen yang kita masih berusaha untuk memenuhinya kepada Tuhan. Membangun hidup kita lebih baik itu di dalam proses yang masih terus berlangsung. Jangan putus asa, sebab Tuhan tidak menyerah dalam hidup kita. Maka kita jangan menyerah terhadap hidup kita sendiri. Allah yang terus berjanji, Allah yang tidak menyerah dalam hidup kita. Kuatkan hatimu, berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Dan jikalau saat ini Bapak Ibu berkomitmen sesuatu di dalam masa Prapaskah ini, meskipun mungkin jatuh bangun dalam proses, tetaplah teguh sebab Tuhan berjanji bagi kita. Ia tetap menguatkan hidup kita, meneguhkan kita, memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kita untuk hidup di jalannya. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita.
Bapa, sungguh di dalam doa syafaat ini kami membawa keprihatinan kami akan dunia yang saat ini ada di dalam pergolakan-pergolakan yang mengecam kedamaian yang ada. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kelembutan hati bagi setiap negara-negara yang sedang bertikai, yang berperang untuk kepentingan mereka sendiri. Biarlah mereka boleh sungguh melihat apa yang dialami oleh negerinya, apa yang dialami oleh rakyatnya, dan agar segala sesuatu yang menjadi pertikaian sumber permusuhan di antara negara-negara di dunia boleh terselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk pandemi yang masih terus berlangsung. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan yang ikut campur tangan di dalam segala upaya kami segera menyelesaikan, mengakhiri pandemi yang terjadi. Apapun yang saat ini diupayakan oleh pemerintah kami Tuhan, segala upaya untuk meningkatkan vaksinasi, untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, Tuhan mampukan kami untuk boleh bersikap bijak, untuk boleh mengambil bagian dengan apa yang kami bisa lakukan. Kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKI Wuleri Plelen. Engkau sendiri Tuhan yang bersama dengan kami melewati segala persoalan-persoalan hidup, upaya kami untuk boleh bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tuhan, Kau yang memberikan juga hikmat bagi setiap penatua, calon penatua yang menggumuli panggilan mereka masing-masing. Kami juga berdoa biar Engkau sendiri Bapa yang menyertai para aktivis, pengurus badan pelayanan yang memikirkan, menggumuli program-program yang dirancangkan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Pergumulan umat-Mu Tuhan yang sakit, yang lemah, yang ada di dalam kekurangan, kesulitan finansial, permasalahan-permasalahan di tengah pekerjaan, tengah studi, di tengah pelayanan, apapun yang saat ini kami hadapi Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Bapa, ada banyak hal yang ingin kami bawa dalam doa syafaat ini. Kami tahu, mengerti, kami percaya bahwa Tuhan yang bersama dengan kami melewati itu semua, dan biarlah kami boleh belajar, berproses di dalam setiap perjalanan hidup yang kami harus hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syafaat ini. Amin. Pelayanan persembahan. Mari mengucap syukur melalui persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang dikumpulkan dapat dikelola oleh majelis gereja untuk pelayanan misi Allah di dunia ini. Mari kita mendasari persembahan kita dengan melihat Roma pasal yang 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dapat menyerahkan persembahan melalui penata wilayah atau dengan melakukan transfer ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3129 0555. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Semoga dapat berkenan kepadamu dan menjadi pertobatan bagi kami untuk memperbaharui hidup kami hari tiap hari. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.